Dilalah kersa Allah, namun sudah kehendak Allah. Begja-begja ningkang lali sebahagia-bahagianya orang yang lupa. Luwih beja kang elin lan waspada, lebih bahagia mereka yang sadar dan waspada. RNG Ronggo Warsito, Serat Kalatida. Begitu salah satu penggalan sajak Ronggo Warsito. Bagian 1. Manusia dalam zaman-zamannya. Menurutnya, peradaban manusia wolak-walik, bolak-balik mengorbit dalam jalur 3 zaman itu. Kalatida adalah zaman kebingungan atau ketidakpastian yang muncul setelah manusia mengalami masa stabilitas atau kemapanan. Kalau kala ini bercirikan egoisme, di mana manusia hanya peduli pada kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Benar salam atau baik buruk pun jadi barang remeh, yang utama apalagi kalau bukan memperkaya diri. Sebab hanya harta bendalah yang dihormati. Jadi, paradigma manusia versi kala ini menganggap tidak ada yang lain selain kepentingan dan kesenangan diriku sendiri. Cara pandang ini tidak lepas dari kebingungan manusia yang mulai terperdaya materi. Manusia mulai bingung dan meremehkan standar baik buruk atau benar salah. Entah dari pertimbangan, akal budi maupun ajaran agama. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan keinginan untuk kaya dan senang. Alamiah, namun, tatkala jalan mengupayakan keinginan tidak lagi mempertimbangkan baik buruk. Apapun itu yang penting mendapat kekayaan dan kesenangan. Maka materi dan nafsu mulai memperdaya diri manusia. Akhirnya membuat manusia perlahan mulai eleng dan menjauh dari jalan bimbingan Tuhan. Jika kebingungan semakin menjadi, materi makin memperdaya dan nafsu sudah menguasai, maka hasilnya adalah kalabendu. Zaman kerusakan atau kesengsaraan. Pada kala ini, orang sudah benar-benar tidak lagi peduli pada ukuran baik buruk atau benar salah. Sudah ditinggalkan. Manusia hanya fokus pada kepentingan memperkaya diri dan memuaskan nafsunya. Pertimbangan akal budi dan ajaran agama tidak lagi dihiraukan. Inilah yang namanya sudah zaman edan. Kata Pak Faiz bahwa tidak seperti Kalatida di mana orang masih bingung atau meremehkan baik buruk atau benar salah. Pada zaman ini orang tidak lagi bingung, sudah stabil dan beres. Namun, stabil dalam ketidakstabilan dan beres dalam ketidakberesan. Orang sudah tidak lagi peduli pada baik buruk. Jalan Tuhan pun ditinggalkan, sebab semuanya hanya bertujuan harta benda saja. Bila sudah pada masanya akan muncul Ratu Adil dan para pengikutnya. Mereka yang memilih jalan untuk tidak edan, yang eling lan waspada sadar dan waspada. Yang tetap berpegang pada pertimbangan akal budi dan tidak meninggalkan jalan Tuhan. Hadirnya mereka, menurut Ronggo Warsito, menjadi tanda pengakhiran zaman edan atau kalabendu. Menuju kala subah yang merupakan zaman stabilitas dalam kebaikan yang membawa pada kemakmuran. Kita hari ini sedang di zaman apa berdasarkan pandangan Ronggo Warsito itu? Mau overthinking di kala bendu, zaman edan, masih banyak juga yang baik di negeri ini, meski nyatanya keadaan merajalela. Mau bilang di kala tidak, juga bingung menilai berbagai fenomena yang terjadi di negeri ini. Mau biar di kala subah, sudah sebaik dan semakmur itukah negeri ini? Zaman apapun saat ini yang jelas, sebaiknya diri kita tidak menjadi manusia zaman edan. Namun berupaya menjadi manusia yang eling lan waspada. Manusia yang apapun zamannya tetap berpegang pada pertimbangan akal budi dan ajaran agama. DAB 2, Manusia Zaman Edan. Pada zaman edan, dunia menjadi terbalik. Tidak edan malah dipandang edan. Yang tidak adil dipuji, yang terzalimi dimaki. Yang jujur ditertawakan dan disingkirkan. Yang jahat dianggap pahlawan. Yang mulia disia-siakan. Yang jahat diberi derajat. Di zaman ini, orang bijaksana justru kalah dan di belakang. Hal itu sebab manusia zaman edan terjebak pada materi dan nafsu diri. Jalan bimbingan Tuhan maupun pertimbangan akal budi dalam menjalani kehidupan sudah ditinggalkan. Keadaan yang Ronggo Warsito bahasakan sebagai semuanya hanya harta benda saja.
Paradigma manusia standarnya bukan lagi baik buruk atau benar salah, berdasarkan ajaran agama maupun pertimbangan akal budi. Standarnya sudah bergeser pada memenuhi materi dan memuaskan nafsu. Manusia hanya menghormati harta benda serta memperturutkan syahwat, dan sudah kehilangan penghormatan pada ajaran agama dan pertimbangan akal budi. Hal baik bisa dianggap buruk, dan hal buruk bisa dianggap baik. Tergantung jalan mendatangkan materi atau tidak, memuaskan nafsu atau tidak. Di masyarakat muncul ungkapan uang bisa membeli segalanya, atau segalanya membutuhkan uang. Akibatnya, orang tidak lagi peduli baik buruk, pertimbangan akal budi, dan ajaran agama. Bagi manusia zaman edan yang penting adalah mendatangkan uang. BAB 3, tren edan. Pada anak muda yang tidak mau ikut tren madat dan minum, dipaksa teman-temannya, tetap tidak mau. Malahan dikata tidak menghargai persahabatan. Sebab sudah sering dikata, dia pun jadi agak tergoda untuk ikut tren saja. Tetapi, seperti kata Ronggo Warsito, meluk edan nora kuat mau ikut edan tidak kuat. Bila masih ada pertimbangan akal budi dan agama belum sepenuhnya luntur, mundurlah dia dari lingkungan edan itu. Pada perempuan dipaksa ikut tren madon dengan pacar. Katanya, zaman sekarang tren seks pranikah, premarital sex. Dianya tidak mau no free sex, malah dikata sok suci. Namun, sebab masih ingat ajaran agama yang melarang, dan pertimbangan akal budi yang tidak membenarkan hubungan badan sebelum nikah, si perempuan tetap tidak mau ikut tren edan. Maka ditinggallah pacar toksik yang hanya mencari kesenangan syahwat semata. Banyak lagi contoh ajakan untuk ikut tren edan di zaman sekarang. Dalam setiap ajakan tren edan itu, sebagaimana Ronggo Warsito, jika tidak ditiru disalahkan, tapi kalau ditiru hidup menjadi hina. BAB 4, manusia yang eling lan waspada. Sederhananya, Ronggo Warsito ingin menyampaikan, meski gunung menjadi rendah, bekasnya tetap kelihatan. Meski manusia yang tidak ikut tren edan disalahkan, dihina, dan dipinggirkan, yang mulia pasti tetap mulia. Meski jurang menonjol akan mudah longsor, manusia yang ikut tren edan tampak menonjol dan trending. Yang hina tidak berarti menjadi mulia. Oleh karena itu, tidak mengapa untuk kita tidak ikut-ikutan tren edan yang tidak baik, berdasarkan ajaran agama dan pertimbangan akal budi. Jika memang bukan hal yang baik, dilarang agama dan tidak sejalan pertimbangan akal budi, tidak mengapa untuk menjauh. Memilih terpinggirkan dari keramaian tidak ada salahnya. Sebab, daripada menjadi manusia zaman dan lebih memilih menjadi manusia eling lan waspada. Materi mungkin tidak dapat banyak, nafsu juga tidak puas, dan memang tidak akan ada puasnya. Tetapi bukan berarti tidak bahagia. Manusia zaman edan yang terperdaya materi dan nafsu diri, dari luar tampak senang, tetapi dalamnya belum tentu bahagia. Jiwa yang kering dari akal budi dan agama tidak dapat merasakan kebahagiaan yang datang dari kemurahan Tuhan. Berbeda dengan manusia yang eling lan waspada, mereka tidak kehilangan akal budi dan agama. Soal memenuhi materi dan nafsu diri, ada cara lain selain tren edan yang lebih sesuai dengan pertimbangan akal budi dan tidak melanggar ajaran agama. Manusia yang eling lan waspada sejatinya tidak kehilangan apapun. Karena itu, sebagaimana Ronggo Warsito, lebih bahagia manusia yang eling lan waspada. Bahagianya manusia level ini merupakan bagian dari kemurahan Tuhan.